Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube channel Ismu Yasin yang saya hormati, juga para pasien yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat lahir dan batin serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pasien dan pemirsa, saya akan menerangkan latar belakang, yaitu suatu pendidikan yang saya tempuh waktu itu. Sebenarnya saya masuk ilmu penyembuhan, yaitu ilmu tabib yang alirannya hikmah dari seorang guru. Dan beliau banyak yang menyebutkan di sekitarnya, yaitu seorang syekh. Dan beliau adalah ahli pengobatan segala jenis penyakit, pengobatan fisik dan non fisik, alias menyembuhkan secara dohir dan batin, atau penyakit yang bersifat negatif dan positif, atau hal-hal yang bersifat tidak masuk akal atau negatif. Beliau bertempat di Lampung Barat, posisinya di daerah Liwa. Sebenarnya di situ bukan suatu perguruan, padepokan, atau pesantren atau organisasi. Boleh dikatakan secara pribadi, dan muridnya pun tidak banyak, kurang lebih 11-20 orang, dan per tahunnya ada yang lulus, ada yang tidak. Dan beliau bermukim di daerah Lampung Barat tersebut kurang lebih sudah 40-an tahun. Kenapa muridnya tidak banyak dan bukan pendidikan secara khusus? Karena yang namanya ilmu penyembuhan yang beraliran hikmah itu sebenarnya berat. Bebannya sangat berat, cobaannya juga berat. Jadi seolah-olah beliau mengetahui tidak semua orang mampu. Maaf para pemirsa dan para pasien, bukan saya menonjolkan diri, itu tidak. Memang faktanya kayak itu. Saya menonjolkan kebesaran Yang Maha Kuasa. Karena kebesaran Yang Maha Kuasa, pertolongan Yang Maha Kuasa kepada saya, akhirnya saya bisa masuk ilmu penyembuhan, alhamdulillah, dengan semester 7. Kenapa saya katakan itu berat dan tidak mampu setiap orang? Contoh, saya akan mengatakan yang saya alami. Saya waktu itu diberi doa, yaitu untuk penyembuhan yang jenis penyakitnya adalah bisa atau racun. Kalau orang digigit ular, kelabang, kalajengking, dan sejenisnya, itu ada doanya para pemirsa, para pasien. Kesatu, itu media batin. Media dohirnya adalah barang, dan barang itu disebutkan oleh guru atau syekh tersebut, yaitu batu ular atau mustika batu ular. Maksudnya begini, kalau doa itu saya hafalkan satu hari, hafal para pemirsa, para pasien. Tapi barangnya pada hari itu juga tidak didapatkan, bulan itu dan tahun itu tidak didapatkan. Kalau doanya sudah diberikan dan sudah hafal, yaitu rekomendasi doa,
Lalu barang dohir seperti mustika batu ular belum didapatkan. Walaupun 10 tahun, 20 tahun, berarti itu belum lulus, saudara, para pasien dan para pemirsa. Walaupun apal doanya bukan berarti lulus, jadi belum boleh dan belum diijazahi untuk menangani orang tergigit ular, kelabang, kalajengking dan sejenisnya. Karena belum punya media dohir dan batin. Tapi apabila doa itu diberikan satu hari itu hafal, lalu satu hari itu mendapatkan batu ular, berarti satu hari itu lulus, para pemirsa, para pasien yang saya hormati. Lalu tentang penangkalan yang bersifat negatif atau hal-hal yang hubungannya dengan gaib, setan atau jin. Saya diajazai 1 bambu petuk dan 2 rotan petuk. Dan doanya waktu itu 3 hari saya hafal masalah doa penolak balak dan penolak yang bersifat negatif. Alhamdulillah, pertolongan Allah. Tapi barang yang namanya rotan petuk dan bambu petuk saya dapatkan kurang lebih puluhan tahun. Berarti saya lulus 10 tahun setelah doa tolak balak diberikan. Nah, para pemirsa, rencana-rencana tersebut itu sudah diperintahkan atau guru sudah memberi rekomendasi atau suatu pernyataan supaya si murid itu setelah diijazai doa harus berusaha supaya mendapatkan. Dapat dan tidaknya harus dilewati dengan ikhtiar, lantaran yang akhirnya tawakal. Jadi sistem pendapatan atau lulusan itu seperti yang saya maksud tadi, para pemirsa, para pasien yang saya hormati. Maka si guru tersebut atau syekh tersebut tidak bisa menampung murid begitu banyak. Seolah-olah dilihat kalau yang tidak mampu dan tidak bisa prihatin atau tirakat itu tidak diterima. Maka dari itu tidak bisa punya santri banyak. Karena akan diterjunkan di tengah masyarakat yang bermacam-macam permintaannya, bermacam-macam keinginannya, dan mengatasi segala jenis penyakit dohir dan batin itu tidak mudah. Bukan saya menonjolkan diri, itu tidak, memang kenyataannya seperti itu. Kalau tanpa pertolongan Maha Kuasa dan kehendaknya, tidak mungkin saya bisa mempunyai dan dipercaya oleh orang banyak. Karena semua kepercayaan itu adalah kepercayaan yang Maha Kuasa yang dilewatkan manusia sama manusia atau hablum minan nas. Maka dari itu para pemirsa, pendidikan atau ilmu penyembuhan yang saya maksud itu yaitu ilmu pertabiban itu sangat langka. Sampai sekarang pun saya belum mendengar suatu tempat yang pernah saya tempati, yaitu di Lampung Barat, di tempat seorang syekh ahli penyembuhan. Maka dari itu, para pemirsa, para pasien, kalau kita yakin dengan Yang Maha Kuasa sebagai sarana hablum minallah dan yakin dengan suatu lantaran atau mekanisme atau sesuatu yang unsurnya menyembuhkan yang dimiliki oleh tabib tersebut, yang semata yakin karena pertolongan Maha Kuasa yang dilewatkan tabib tersebut,
insya Allah banyak kabulnya. Yang artinya jangan meyakini seorang tabib, karena seorang tabib berikut mekanisme dan peralatannya yang disediakan. Itu hanya suatu prasarana atau pelaku ikhtiar. Jadi secara poinnya, pemirsa dan para pasien yang saya hormati, niat kita semata mengharap ridho Allah. Yang kedua, kita punya niat membuang penyakit. Yang penyakit itu mengganggu atau menghalangi aktivitas, terutama usaha dan ibadah. Dan setelah pertolongan Maha Kuasa, berobat dengan seorang tabib, lalu mendapat kesembuhan. Maaf, kita sama-sama mengingatkan, setelah sembuh jangan lupa, kesehatannya dipakai untuk memperbaiki usaha dan ibadah. Jadi saya ingatkan, supaya para pasien bisa sembuh cepat dan total, harus ada niat dan nadar. Niatnya membuang penyakit, nadarnya setelah sembuh, berjanji pada Yang Maha Kuasa, kesembuhannya bisa untuk memperbaiki usaha dan ibadah. Yang usaha dan ibadah tersebut lebih baik daripada usaha dan ibadah yang sudah dialami. Kurang lebihnya kayak itu. Sekian saja para pemirsa dan para pasien saya hormati. Insya Allah kalau ada waktu akan saya sambung lagi informasi berikutnya yang lebih manfaat lagi bagi saya dan para pemirsa dan para pasien. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.